lulus dari pendidikan, baik di SMA, SMK maupun juga kuliah dari perguruan tinggi, ternyata mereka sulit dapat kerja. Dan ketika mereka sampaikan, anak-anak mereka ini coba melamar ke beberapa area di Banten ini, malah dimintai uang. Saya mendapati fakta bahwa angka pengangguran di Provinsi Banten ini ternyata berdasarkan data dari Disnaker dan BPS ada 488.000 orang pengangguran. Oke. Kemudian di Kota Serang penganggurannya sekitar 39.000 orang. Jadi saya punya program mau bantu warga masyarakat Kota Serang dan Banten ini mudah kerja. Program saya yang kedua adalah bagaimana membantu agar warga masyarakat ini bisa mendapatkan akses pendidikan. Program yang ketiga, saya membantu warga masyarakat Kota Serang dan Banten ini agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan responsif. Kemudian yang keempat, sesuai nomor urut saya tentunya. Yang keempat, saya ingin bantu warga masyarakat ini memberikan bantuan hukum gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kabar Banten. Bertemu kembali dalam acara podcast Kabar Banten, dan kali ini kita memasuki edisi spesial karena kita kedatangan salah satu calon anggota legislatif DPRD Provinsi Banten dari Partai Nasdem, yaitu Kang Asep Abdullah Busro. Selamat Kang Asep. Selamat. Sehat Kang Asep ya? Alhamdulillah. Sudah lama nih kita nggak ketemu ya. Long time see. Iya. Ya, Sobat Kabar Banten, kita tahu, publik Banten tahu bahwa Kang Asep ini adalah dikenal sebagai seorang pengacara terkenal di Provinsi Banten. Beliau seringkali menangani kasus-kasus di Pengadilan Negeri Serang dan juga di PN Provinsi Banten lainnya. Nah, tapi untuk tahun ini kita ingin mengetahui sejauh mana ketertarikan Kang Asep menjadi caleg DPRD Provinsi Banten. Karena di pemilih 2 ini, Sobat Kabar Banten, Kang Asep ini ternyata mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPRD Provinsi Banten dari Partai Nasdem, Dapil Kota Serang. Nah, kita ingin mengulik sejauh mana ketertarikan Kang Asep sehingga mencemplungkan diri ke bidang politik. Ya, Kang Asep, ini publik tentu banyak bertanya-tanya ya tadi, kenapa yang sudah menjadi seorang pengacara terkenal, kemudian sudah cukup secara materi misalnya, kok tertarik nih masuk ke dunia politik? Bisa dijelaskan Kang Asep? Ya, terima kasih Kang Lutfi. Jadi memang itu juga banyak hal dari berbagai kalangan pertanyakan ke saya. Artinya dalam posisi saya sudah berprofesi sebagai lawyer dan juga memiliki banyak klien, masuk juga banyak di perusahaan-perusahaan. Tetapi ada hal yang sangat prinsip bagi saya kemudian menjadi motivasi maju ini. Jadi itu sebenarnya pada saat saya bertemu banyak masyarakat. Ini saya kemudian satu ketika banyak masyarakat dan mereka menyampaikan keluh kesahnya, Lutfi. Ini ada yang kemudian mereka sampaikan anak mereka susah masuk ke sekolahnya, ya kan? Entah karena sistem zonasi dan lain sebagainya atau karena faktor biaya. Dan ketika mereka sedang berproses kemudian banyak mengeluarkan biaya, tapi ketika kemudian sudah lulus bekerja, lulus dari pendidikan, baik di SMA, SMK maupun juga kuliah dari perguruan tinggi, ternyata mereka sulit dapat kerja. Dan ketika mereka sampaikan, anak-anak mereka ini coba melamar ke beberapa area di Banten ini, malah dimintai uang. Oleh pihak perusahaan ya? Kita nggak tahu itu dalam posisi itu, tentu kita harus lakukan verifikasi, investigasi lebih lanjut jika terkait itu. Tapi poinnya adalah, ini saya melihat sulitnya mereka mendapatkan pekerjaan. Kemudian ketika kami juga dari alumni Untirta
melaksanakan beserta juga dari alumni Untita FEB itu menyelenggarakan seminar ketenaga kerjaan, saya mendapati fakta bahwa angka pengangguran di Provinsi Banten ini ternyata berdasarkan data dari Disnaker dan BPS ada 488.000 orang pengangguran. Oke. Kemudian di Kota Serang penganggurannya sekitar 39.000 orang. Nah, melihat fakta itu, saya sebagai putra daerah di Banten, di Kota Serang, saya lahir di Kidang Sumur Pecung nih, Kota Serang, jadi asli Kota Serang. Kota Serang. Saya sebagai putra daerah merasa kemudian terpanggil, prihatin dengan situasi kondisi ini, bahwa bagaimana kita mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat, harus kita upayakan dulu dari bagaimana agar mereka bisa memiliki pekerjaan sehingga memiliki penghasilan, dan bisa kemudian dari penghasilan itu bisa mengcover berbagai kebutuhan hidupnya, makan minumnya, biaya pendidikan kesehatannya, dan lain sebagainya. Jadi berangkat dari itu. Kemudian ada lagi salah satu scan yang lain, Pak Lutfi. Saya mendapatkan keluhan masyarakat mengenai bagaimana mereka susahnya mendapatkan pelayanan kesehatan. Ketika masuk rumah sakit, mereka sampaikan sebagai warga, itu banyak tidak pedulikan, tidak dilayani dengan cepat. Hanya karena mereka disampaikan apakah ditanya BPJS dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tentu bagian hal-hal yang perlu kita coba hendak perjuangkan. Bagaimana agar aspirasi dan permasalahan di masyarakat itu berkaitan dengan penganggurannya, maupun juga mereka keluh kesahnya di bidang pelayanan kesehatan maupun pendidikan ini, insya Allah saya maju sebagai DPRD Provinsi dalam rangka memperjuangkan hal-hal tersebut. Itu. Ya, Kang Asep, di Dapil Kota Serang ini kan kita bertarung juga, selain bertarung dengan caleg-caleg lain di partai yang berbeda, kita juga bertarung di internal kita ya. Karena kan Asep nomor berapa, Kang Asep? Nomor urut 4. Nomor urut 4 dari Partai Nasdem. Dapil Kota Serang di Partai Nasdem. Nah, bagaimana Kang Asep meyakinkan pemilih untuk memilih Kang Asep? Saya misalnya, saya milih Kang Asep nih karena visi misinya jelas. Nah, kita ingin tahu nih visi misi apa yang Anda bawa untuk masyarakat Kota Serang. Oke. Itu pertanyaan menarik, Pak Lutfi. Jadi saya lihat dari beberapa caleg lain mungkin ada yang maju dengan gagasan, dan ada juga yang maju tanpa ada gagasan maupun program. Kalau bagi saya tentu positioning untuk di DPRD Provinsi Banten ini harus orang yang memiliki kapasitas dan gagasan untuk bagaimana memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat, dan melakukan dari posisi lembaga legislatif itu bagaimana kita melakukan berbagai langkah-langkah efektif produktif dalam memajukan Provinsi Banten dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Banten secara luas. Nah, terkait program ini, tentu program-program, saya memiliki program yang didasarkan pada aspirasi dan keluhan masyarakat tadi. Jadi saya punya program mau bantu warga masyarakat Kota Serang dan Banten ini mudah kerja. Ya, kenapa begitu? Karena tadi banyak warga masyarakat yang mengeluhkan mengenai sulitnya masuk kerja, termasuk juga existing dari jumlah pengangguran yang 488.000 dan 39.000 tadi. Itu tentu harus kita segera atasi. Karena kalau tidak segera diatasi, di satu sisi pengangguran sudah bertumpuk, tapi di sisi lain tingkat angkatan kerja lulusan dari SMA, SMK dan perguruan tinggi juga terus kemudian nambah angka-angka pengangguran tersebut. Kedua, program saya yang kedua adalah bagaimana membantu agar warga masyarakat ini bisa mendapatkan akses pendidikan. Karena ini banyak juga warga masyarakat Kota Serang khususnya yang menyampaikan, misalkan di salah satu SMA, di SMA, mereka nggak bisa masuk karena ada sistem zonasi.
Tapi ironinya adalah mereka akhirnya mendapati ada warga dari kota Cilegon misalkan di SMA tersebut. Nah, hal-hal tentu ini harus kemudian kita berikan solusi, karena permasalahan ini berkaitan dengan aspek keadilan antara berkaitan regulasi, yes, sistem zonasi. Tapi satu aspek lain juga bagaimana agar sistem zonasi ini juga bisa seluas-luasnya juga kita modifikasi untuk bisa juga menampung sebanyak-banyaknya kesempatan untuk belajar bagi masyarakat Kota Serang. Program yang ketiga, ya setelah tadi Pak Lutfi, ini banyak sekali warga masyarakat yang mengeluhnya layanan kesehatan. Saya membantu warga masyarakat Kota Serang dan Banten ini agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan responsif. Jadi kalau sudah masuk ke salah satu rumah sakit, itu mereka jangan sampai didiamkan, dicueki, Telantarkan ya, ditelantarkan. Apalagi kalau mereka dalam posisi stadium gawat darurat. Betul. Ini kan berkaitan dengan nyawa, tentu ini lebih utama dibandingkan hal-hal lain, ya. Artinya kita menginginkan bagaimana dari APBD Pemprov Banten itu juga bisa dialokasikan untuk kemudian membantu program penyerapan tenaga kerja ini agar lebih baik, memberikan peluang-peluang kesempatan untuk sekolah atau pendidikan, dan juga kemudian bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan responsif. Kemudian yang keempat, sesuai nomor urut saya tentunya, yang keempat, saya ingin bantu warga masyarakat ini memberikan bantuan hukum gratis. Ini ada banyak juga, ternyata ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Contoh di beberapa lokasi, ada banyak keluhan warga masyarakat, mereka anaknya mau masuk sekolah, Pak Lutfi. Tapi ternyata disyaratkan oleh sekolah tersebut, SD tersebut, wah ini harus memiliki akte kelahiran. Nah ternyata akte kelahiran itu tidak bisa mereka peroleh karena status pernikahan orang tuanya ini masih di bawah tangan atau nikah siri. Nikah siri ya. Nah ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat Kota Serang, ya khususnya di area-area yang tertentu seperti Kasemen, Walantaka, Tak-Takan. Nah hal-hal tentu hal tersebut antara realitas permasalahan ini, ada masyarakat yang memahami untuk mengurus akte, mereka bisa dengan solusinya melakukan isbat nikah di kantor pengadilan agama. Tetapi bagi mereka yang nggak paham atau bahkan mereka nggak punya biaya, ini juga harus diadvokasi, diatensi, diperhatikan oleh pihak pemerintah kita. Karena itu sangat fundamental. Oleh karenanya, saya ingin kemudian bagaimana anggaran APBD juga memberikan atensi pemberian bantuan hukum gratis untuk membantu masalah, tidak hanya masalah akte kelahiran, tetapi juga ada banyak, misalkan masyarakat yang terkena proses hukum di pengadilan tapi tidak mampu dan lain sebagainya, ini bisa diatensi, gitu loh. Dan sebenarnya saya juga punya program satu lagi, ini terkait dengan saya berkeinginan juga membantu atas keluhan banyak ini kaum emak-emak nih, ibu-ibu, dan dari IKM, industri kecil menengah, UMKM, mereka banyak mengeluhkan bahwa posisi mereka melaksanakan kemudian bisnisnya itu, usaha kecil menengah itu, mereka kesulitan pembiayaan, dana stimulan. Sementara tentu UMKM atau IKM ini jadi backbone, tulang punggung. Bagaimana roda perekonomian di Provinsi Banten dan Kota Serang ini bisa berjalan. Kan gitu, kan nggak hanya didasarkan perusahaan-perusahaan besar, tapi perusahaan-perusahaan mikro dan kecil ini yang berat. Jadi saya berpikiran untuk bagaimana memperjuangkan aspirasi mereka, membuat regulasi peraturan daerah yang memberikan bantuan modal usaha stimulan mereka untuk ekonomi usaha produktif mereka. Ya, saya pikir itu, Pak Lutfi. Tadi saya menyerang, saya kira menarik soal bantuan hukum ya kepada masyarakat Kota Serang. Nah itu untuk masyarakat tidak mampu atau memang seluruh lapisan masyarakat? Ya tentu jadi prioritas tentu bagi masyarakat yang tidak mampu, ya kan. Tetapi dalam positioning ini, saya dalam kapasitas sebagai
advokat atau lawyer, memiliki kantor hukum sendiri. Ini juga saya sudah membuka untuk bantuan hukum gratis itu. Ya, jadi bagi warga masyarakat yang hendak minta bantuan hukum, kami kemudian terapkan itu pemberian bantuan hukum gratis. Tapi hanya bagi berlaku masyarakat di Kota Serang dulu untuk sementara ini. Nah, nanti mungkin program itu kita terapkan melalui peraturan daerahnya sehingga bisa berlaku bagi seluruh provinsi Banten, masyarakat Banten, dan cover anggarannya juga diambil dari APBD Pemprov Banten. Saya beri satu prinsip. Iya, Kang Asep, dapil yang Anda wakili adalah dapil Kota Serang. Ya. Nah, kita tahu Kota Serang adalah ibu kota Provinsi Banten. Ya. Meskipun ibu kota provinsi, tapi kan kita tidak menutup mata, ternyata masih banyak warga miskin di Kota Serang. Bahkan saya pernah baca salah satu berita, warga miskin malah tidak jauh dari pusat pemerintahan. Nah, bagaimana Kang Asep bisa mengatasi problem kemiskinan di Kota Serang? Nah, kaitan problem kemiskinan itu sebenarnya ada korelasinya dengan terkait dengan posisi mereka, posisi menganggur juga mereka. Artinya inilah posisi pengangguran itu juga memasuk hampir lebih dari posisi 75% dari angka kemiskinan, ya. Nah, dalam posisi ini saya lihat sebenarnya problem masyarakat ini jadi miskin itu satu karena mereka tidak memiliki penghasilan. Ya, ada yang karena mereka sudah lulus pendidikan tapi tidak punya pekerjaan sehingga tidak punya penghasilan. Ada juga mereka yang kemudian dalam posisi ini tidak sekolah sekalipun, ya kan, dan juga tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Nah, posisi ini menurut saya salah satu solusi dari problem itu. Tentu kita menginginkan dalam jangka panjang memang kita harus melakukan peningkatan taraf pendidikan masyarakat secara makro, karena dengan menaikkan tingkat pendidikan mereka secara berjenjang di SMA kemudian di sarjana perguruan tinggi, diharapkan ada peningkatan kapasitas mereka sehingga dapat kemudian diterima untuk bekerja di berbagai segmen. Nah, yang kedua, dalam jangka pendek saya pikir kita harus untuk mengatasi kemiskinan ini salah satu solusi yang paling efektif adalah bagaimana agar mereka, masyarakat ini dibantu oleh pemerintah daerah untuk bisa langsung bekerja, ya, langsung bekerja. Nah, tadi kita sampaikan berdasarkan database angka pengangguran tadi ada 488.000 tadi. Nah, bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa dibantu oleh Pemda bekerja? Tidak hanya mungkin nggak bisa diterima di ASN, terbatas kota. Tapi dengan circumstance atau kondisi lingkungan di Provinsi Banten, sebagian besar industri, sebagian agraris, tentu kita melihat ada big opportunity di sini, Pak Lutfi. Ada kemudian peluang besar yang dimiliki oleh Banten dibandingkan daerah lain. Dari berdasarkan database kita, dari hasil dari Disnaker, itu tahun 2023 ada lebih dari 25.431 perusahaan di Banten. Iya kan? Nah, tentu ini dari perusahaan skala kecil, menengah, dan besar, ya kan? Perusahaan besarnya kita lihat ini bisa hampir mencapai 1.000 perusahaan, ya, tersebar dari kawasan industri Cikupa Balaraja, kawasan industri di Modern Cikande, kawasan industri di Wilmar Bojonegara, sampai dengan kawasan industri di Kiek, KS, sekarang sebutnya KSP kan. Di KS itu berganti Kiek itu nama. Belum lagi perusahaan-perusahaan besar yang ada di luar kawasan industri itu, ya kan, seperti ada Asahi Mas, Chandra Asri, Indah Kiat, dan lain sebagainya. Nah, posisi-posisi ini menurut saya adanya industri-industri ini, baik yang padat modal maupun padat karya ini, jadi peluang bagi masyarakat Kota Serang dan Banten ini untuk kemudian mereka bisa mendapatkan pekerjaan di situ.
ya kan, dibandingkan dari orang-orang luar seharusnya, kan itu. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Tetapi ketika kemudian kita diskusi dengan rekan-rekan di Snaker, didapati fakta bahwa ternyata posisi-posisi ini, nah kan kalau kita bicara nih, 1.000 jumlah industrinya, kemudian mereka rata-rata punya daya tampung minimal 1.000 lah karyawan per satu. Jadi kan berarti 1.000 dikali 1.000 ada 1 juta lapangan pekerjaan. Ya kan? Ada 1 juta lapangan pekerjaan, seharusnya posisi angka pengangguran 488.000 tadi harusnya udah selesai dong, tercover. Ya kan? Atau contoh misalkan kita tahu itu ada namanya industri padat karya di areal di Cikande, ada yang namanya pabrik Nikomas. Informasinya yang saya peroleh bahwa kapasitasnya hampir mencapai 80.000 karyawan. Nah, kalau 80.000, ibaratnya angka pengangguran Kota Serang 400. tadi 39.000, harusnya bisa terserap. Iya, ya kan? Habis mestinya itu. Habis seharusnya. Tetapi kita bertanya-tanya, oh kok ini masih ada pengangguran? Masih ada pengangguran. Artinya apa? Kita review kembali penyerapan tenaga kerja di industri-industri tadi, di perusahaan-perusahaan besar tadi yang ada di seluruh Banten ini, apakah merekrut tenaga kerja dari masyarakat Banten atau Kota Serang atau tidak? Ternyata faktanya adalah banyak diisi oleh tenaga kerja dari luar Banten. Nah, inilah yang kemudian kita perlu kemudian perjuangkan. Saya kemudian termotivasi untuk memperjuangkan nasib dan masa depan dari warga masyarakat Kota Serang dan Banten, agar mereka dapat mudah kerja, dapat segera memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan, dan kemudian bisa mencapai taraf kesejahteraan kehidupannya. Gitu loh. Dan itu industri supaya membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal kan bisa dilakukan di Dewan ya. Maksud saya Dewan punya kekuasaan untuk mendorong perusahaan-perusahaan untuk membuka kerja buat tenaga lokal kan? Itu ada korelasinya. Jadi gini Pak Lutfi, kita ini negara hukum. Segala sesuatu yang dilaksanakan aktivitas masyarakat kita secara nasional maupun di region itu diatur melalui regulasi hukum. Contoh apa? Dulu kita nggak ada istilah pelayanan kesehatan itu, masuk pelayanan itu pakai BPJS, harus bayar. Tapi karena sudah ada undang-undang BPJS, akhirnya mau tidak mau masyarakat harus patuh pada aturan hukum itu, ya kan? Dulu kemudian orang masuk sekolah ke SMA, SMK itu simpel saja, masuk daftar diterima. Tapi sekarang setelah ada regulasi yang mengatur sistem zonasi, mau tidak mau masyarakat harus mematuhi itu, ya kan? Nah, demikian juga kita laksanakan untuk pemberian solusi pengangguran dan kemiskinan di Banten, khususnya Kota Serang. Saya berpikiran kita harus membuat secara sistematis, karena saya sudah upayakan bantu di luar sistem, tetapi tidak efektif, tidak cukup efektif. Tetapi harus membuat satu regulasi namanya peraturan daerah di bidang penyerapan tenaga kerja untuk bantu orang-orang mudah kerja nih. Dan perda itu privilege inisiasinya hanya dua pihak, oleh pihak eksekutif yaitu kepala daerah atau gubernur, yang kedua oleh pihak legislatif atau DPRD Provinsi Banten. Nah, yang kita sayangkan tentu sampai dengan saat ini rekan-rekan di legislatif yang menjabat saat ini belum ada produk mengenai perda penyerapan tenaga kerja. Jaminan. Yang seharusnya dalam perda itu nanti satu mengatur pasal-pasal yang memberikan kemudahan bagi warga masyarakat Kota Serang dan Banten untuk bisa masuk bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut, ya kan? Dengan membuat satu regulasi yang mewajibkan perusahaan Banten ini wajib menerima misalkan minimal 50% dari jumlah kuota yang dia miliki. Kalau dia punya kuota 10.000, wajib 5.000-nya tenaga lokal dari warga Kota Serang dan Bantennya. Kalau kemudian ada 80.000, wajib 40.000-nya. Ya kan gitu. Dan kedua,
menurut saya juga satu sisi perusahaan juga harus diberikan benefit. Oh, oke. Jadi nggak harus kita kemudian satu sisi menekan perusahaan untuk wajib menerima tenaga kerja dari masyarakat Kota Serang Banten, tapi kemudian tidak berikan ada feedback benefit untuk mereka. Dalam perda tersebut, dalam gagasan saya yang insya Allah nanti saya perjuangkan di legislatif nanti, selain mewajibkan perusahaan harus menerima tenaga kerja dari masyarakat Banten atau khususnya Kota Serang juga, mereka diberikan benefit profit. Satu, pajak daerahnya diberikan diskon 50%. Iya, iya. Jadi Meringankan ya. Iya dong, misalkan mereka bayar pajak misalkan 1 tahun 20 miliar. Hanya kemudian kalau diberikan insentif 50%-nya cuma bayar 10 miliar, happy nggak mereka? Happy. Ya, pasti happy nih. Kedua, mereka juga wajib diberikan benefit dengan dimudahkan dari aspek perizinan pajak. Perizinannya. Perizinan mereka rata-rata ini urus izin lingkungan hidup kayak DLHK. Pemprov ngurus ketenagakerjaan, urus di situ. Urus juga kemudian industri perdagangan ke dinas Pemprov. Dan itu dengan diberikan kemudahan dalam aspek perizinan, mereka akan kemudian memotivasi mereka untuk melaksanakan perda tadi. Saya pikir itu. Ya, ini sangat menarik ya, sobat Kabar Banten. Jadi Kang Asep ini ternyata punya program yang sangat jenius, sangat orisinil, ingin mengentaskan pengangguran dan juga kemiskinan di Kota Serang. Tentu sebagai caleg yang punya visi misi mulia, tentu kita dukung beliau untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Nasdem Dapil Kota Serang. Nah, terakhir Kang Asep, kalau jadi nih, kalau sudah duduk di kursi DPRD Provinsi Banten, kadang-kadang orang lupa nih terhadap janji-janjinya, lupa terhadap perjuangan yang akan memperjuangkan kalau sudah jadi. Nah, untuk Kang Asep sendiri, apakah akan berbeda dengan dewan-dewan sebelumnya? Atau apa yang akan dilakukan? Ya. Pak, itu pertanyaan menarik, dan hampir juga ketika saya turun ke lapangan ke masyarakat 6 kecamatan ini, Serang, Cipocok, Curug, Walantaka, Tak-Takan, Kesemen, itu ya menanyakan tuh, ya kan? Kalau saya pikir yang kita prioritaskan yang pertama tentu ini bagaimana mengupayakan masyarakat bisa hidup sejahtera. Dan mereka ini sesuai dengan tujuan dari pembentukan otonomi daerah Provinsi Banten dan Kota Serang ini dibentuk tentu bertujuan untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Betul nggak Pak Lutfi? Iya. Ya kan? Nah, dalam upaya mensejahterakan itu tentu nonsens itu bisa direalisasikan kalau masyarakat tidak memiliki penghasilan. Iya. Betul. Nah, dan penghasilan itu mereka punya gaji penghasilan itu kalau mereka punya pekerjaan. Nah, pekerjaan inilah yang menurut saya akan coba kita upayakan jadi agenda prioritas utama untuk bisa di dalam program legislatif daerah nanti. Karena kan sebagai DPRD ini memiliki 3 fungsi kewenangan. Fungsi legislasi yaitu membuat peraturan daerah, regulasi daerah. Yang kedua fungsi budgeting, bagaimana fungsi untuk kemudian melakukan penganggaran, tata kelola terhadap APBD. Kemudian yang ketiga adalah fungsinya supervisi atau pengawasan. Nah, posisi ini menurut saya yang akan saya prioritaskan jika insya Allah diberikan amanah kepercayaan dari masyarakat Kota Serang ini. Saya akan bantu masyarakat Kota Serang dan Banten ini supaya mereka bisa mudah mendapatkan pekerjaan dengan membentuk regulasi peraturan daerah di bidang penyerapan tenaga kerja tadi. Nah, yang tadi antaranya salah satu pasalnya yaitu nanti mewajibkan perusahaan di Banten ini untuk menerima 50% dari jumlah kuotanya tadi. Yang kedua, Pak Lutfi, saya juga akan mengatur dalam peraturan daerah itu masukan gagasan-gagasan itu secara dari gagasan orisinal saya itu bagaimana untuk menyatukan des kerja antara dinas pendidikan di satu sisi
dengan dinas-dinas terkait lain, yaitu Disnaker, Desperindag, dan juga Dinas PTSP yang ngurusi perizinan perusahaan ini. Oke. Kan gitu. Karena kan tentu masyarakat Kota Serang dan Banten ini nggak bisa diterima jadi ASN semuanya. Meskipun kayaknya jadi ASN tapi yang terbatas kursi kotanya kan. Iya. Yang paling make sense, masuk akal, yang paling realistis adalah mereka sebagian yang lulusan SMA, SMK dan sarjana ini harus kemudian dibantu oleh pemerintah untuk bekerja di perusahaan-perusahaan swasta. Ya. Nah, dengan Perda ini diharapkan bisa efektif. Kedua, dalam posisi lain, selain mewajibkan perusahaan juga, kita harus memotivasi agar SMA, SMK, dan para perguruan tinggi ini termotivasi untuk mau memperjuangkan lulusan alumninya itu untuk bekerja. Karena selama ini kita kerap melihat, ya kalau di swasta kita lihat jadi komersialisasi pendidikan. Mereka ingin banyak merekrut siswa dan mahasiswa masuk ke institusi pendidikannya, tapi ketika sudah lulus atau sudah diwisuda, mereka ini institusi pendidikan kita seperti amnesia, udah angkat tangan. Nah, maka dalam gagasan peraturan daerah penyerapan tenaga kerja yang insya Allah saya buat itu kita akan perjuangkan tercantum pasal bagaimana memotivasi bagi SMA, SMK dan perguruan tinggi yang mampu menempatkan lulusan alumninya untuk bekerja dan dibuktikan pekerjaan itu dengan slip gaji sesuai UMK di Provinsi Banten, maka akan diberikan reward dana insentif kompensasi itu dari APBD Provinsi Banten itu sebesar 1 juta per penempatan orang. Artinya kalau SMA, SMK itu atau perguruan tinggi, universitas, kampus itu bisa menempatkan lulusan alumninya 100 orang, dapat 100 juta. 100 kali 1 juta kan? Kalau mereka bisa menempatkan itu 1000 orang, dapat 1 miliar. Ya enggak? Artinya kalau kita lihat, Pak Lutfi, begini, postur APBD Provinsi Banten kita ini 11,7 triliun. Banyak, hampir 50%-nya itu dialokasikan untuk apa? Infrastruktur fisik. Kemarin kita kemudian sudah bangun, ada perbaikan jalan, jembatan, stadion, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus fokus atensi bagaimana mengatensi terhadap kondisi masyarakat kita yang butuh pekerjaan. Nah, kalau kita motivasi SMA, SMK diberikan dan perguruan tinggi 1 juta per kepala, angka pengangguran kita di Banten 488.000 orang, ya, itu tinggal 1 juta kali 488.000, hanya habis 488 miliar. Tidak mencapai 5% dari APBD. proporsi APBD kita. Dan itu make sense, saya pikir, dalam posisi. Apalagi kalau misalkan itu kodnya dicantumkan di dalam kod anggaran di Dinas Pendidikan misalnya. Karena sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita, alokasi anggaran Disdik itu di APBN maupun APBD itu minimum 20%. Nah, itu make sense saya bilang. Ketimbang nanti pemerintah daerah banyak mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial. Bantuan sosial ketika dibagikan ke masyarakat sembako, paling hanya 2 hari, 3 hari, seminggu habis. Ya enggak? Hanya lihat harus ke toilet, ke kamar mandi. Tapi kalau kemudian bayangkan warga masyarakat kita itu bisa bekerja, semakin banyak semakin bagus, ya kan? Dan dari pekerjaan itu mereka dapat gaji sesuai UMK, 4 juta minimal, atau kalau kota Cilegon udah 4,8 tuh UMK. Mereka dari penghasilan itu, gaji itu bisa mengcover semua kebutuhan, pendidikan, kesehatan, termasuk juga mengcover untuk ngambil biaya perumahan, dan mereka bisa berbakti ke orang tuanya yang udah investasi keluar uang untuk pendidikan. Karena dalam perjalanan saya ketemu dengan warga masyarakat banyak mengeluh bahwa mereka kemudian posisinya apa? Posisinya sudah keluar biaya ini untuk pendidikan anak-anak mereka, sampai ada yang jual sawahnya, tanahnya, bahkan sampai kemudian pinjam kredit ke bank. Nah, tentu ini hal-hal yang perlu kita bantu, ya kan? Dan terkait tadi
bagaimana janji ini agar tetap terbukti ini. Tidak amnesia lah. Tidak amnesia. Saya ini sebagai advokat pengacara selalu memegang prinsip untuk tetap kemudian yang kami jual itu, kami itu biasa produk lawyer itu bukan produk atau barang, tapi kami jasa penanganan perkara. Nah, biasa jasa penanganan perkara, kami selalu membangun good maintenance relationship. Jadi selalu menjaga hubungan, membina hubungan baik dengan klien, dengan partner mitra, dan dengan berbagai pihak stakeholder. Dan tentu prinsip-prinsip itu juga akan selalu kami terapkan. Ketika saya terjun ke politik, prinsip melakukan maintenance dengan konstituen, dengan masyarakat, tentu selalu kami bina. Dan tentu tujuan daripada saya terjun juga ini merupakan bagian daripada pengabdian dan tanggung jawab moral saya sebagai putra daerah asli Kota Serang dan Banten ini untuk bagaimana bisa memberikan peran dan kontribusi signifikan, berikan kemanfaatan di dalam bantu berbagai permasalahan masyarakat. Itu. Ya, ya Sobat Kabar Banten, kita sudah memasuki sesi terakhir ini. Nah, untuk sesi terakhir ini Kang Asep, mungkin ada closing statement yang akan disampaikan kepada masyarakat Banten, terutama masyarakat Kota Serang. Ya, pada Bapak-bapak, ibu-ibu, kakang teteh, warga masyarakat Kota Serang, seluruhnya yang saya hormati dan saya muliakan. Saya Haji Asep Abdullah Busro, SHMH, caleg DPRD Provinsi Banten, dari Partai Nasdem nomor urut 4. Dengan ini memohon doa, restu, dukungan dan bantuan suara dari seluruh warga Kota Serang dalam rangka apa? Tentu momentum tanggal 14 Februari tahun 2024 ini harus dimanfaatkan, dipergunakan dengan sebaik-baiknya dengan memilih figur calon legislatif atau DPRD Provinsi Banten yang insya Allah dapat memperjuangkan seluruh aspirasi dan juga dapat memperjuangkan nasib dan masa depan warga masyarakat Kota Serang agar menjadi lebih baik, lebih sejahtera, dapat mendapatkan kemudahan dalam akses pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan yang responsif, mudah mendapatkan pekerjaan, mendapatkan bantuan modal usaha bagi UMKM, mendapatkan bantuan hukum gratis, dan tentu juga itu dapat realisasi manakala Bapak-bapak, Ibu, dan warga masyarakat Kota Serang memilih caleg DPRD Provinsi Banten ini yang memiliki kapasitas untuk bisa membuat produk peraturan daerah perdanya dengan memiliki kapasitas yang baik, sehingga insya Allah kemudian semua aspirasi dari warga masyarakat Kota Serang dapat direalisasikan dan diwujudkan. Oleh karena itu, saya sekali lagi mohon doa, restu dan dukungan, masuk jika warga masyarakat Kota Serang pilih presidennya Anies Baswedan, maka wajib juga memilih DPRD Provinsinya Bantennya itu adalah Haji Asep Abdullah Busro dari Partai Nasdem nomor urut 4. Sukses, sejahtera untuk kita semua warga masyarakat Kota Serang dan Banten. Ya, oke, sahabat Kabar Banten, itulah bincang kami dengan Kang Asep Abdullah Busro, calon anggota legislatif DPRD Provinsi Banten dari Partai Nasdem nomor urut 4, Dapil Kota Serang. Saya Ahmad Lutfi, mohon undur diri dan kita akan ketemu dalam episode berikutnya bersama caleg-caleg lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.